Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak sekalian. Shalom bagi kita semua. Meskipun kondisi masih penuh keterbatasan karena pandemi corona yang berada di sekitar kita, tetapi semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum masuk dalam renungan, marilah kita awali dengan berdoa. Tuhan yang makasih, terima kasih atas segala karunia dan berkat-Mu yang mencukupi kehidupan kami. Pagi hari ini, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, mampukan kami dan berikan hikmat di dalam menerima renungan ini. Dan biarlah firman-Mu pagi hari ini menguatkan iman dan visi kami sebelum kami menjalani aktivitas maupun kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan yang melandasi renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 32 ayat 8-9 dan akan dibacakan oleh Vino, salah satu murid sekolah minggu GKJ Condong Catur. Monggo Mas Vino. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Ayub 32 ayat 8-9. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mas Vino. Tema pada renungan pagi hari ini adalah berilah aku hikmat. Menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Itulah sebuah pepatah yang memiliki arti bahwasannya siapapun orangnya pasti suatu saat akan menjadi tua. Namun, untuk menjadi dewasa dalam arti memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Bahkan di sekeliling kita ada banyak lansia yang justru sikapnya kekanak-kanakan. Lansia yang masih suka iri, dengki, egois, dan mau menang sendiri. Dan tak jarang semua sikapnya tersebut dibungkus dengan alasan, aku sudah banyak makan asam dan garam, tentu lebih berpengalaman darimu yang masih bau kencur. Hati-hati bapak-bapak ibu-ibu, jangan sampai kita memiliki sikap seperti itu. Memang lansia adalah orang-orang yang sudah banyak makan asam dan garam kehidupan, sehingga memiliki banyak pengalaman dari orang-orang muda. Tetapi semuanya itu bukan berarti bebas untuk bersikap semau gue dan mau menang sendiri. Justru dengan semua pengalaman yang kita miliki, mestinya dari hari ke hari kita semakin berhikmat dan bijaksana sebagai sosok panutan generasi muda dan menjadi tempat bagi mereka meminta nasihat. Dalam kitab Ayub pasal 32, Elihu yang jauh lebih muda dari Ayub tidak bisa menerima ketika Ayub menganggap dirinya lebih benar dari Allah. Dan ia juga marah kepada ketiga sahabat itu yang selalu mempersalahkan Ayub. Sebagai orang yang jauh lebih muda, semula Elihu enggan mengemukakan pendapatnya karena merasa malu dan takut. Wajar jika Elihu berpikir demikian. Namun, roh di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa memberi Elihu pengertian, sehingga ia menegur Ayub dan ketiga sahabatnya. Nah, hasilnya mereka menundukkan diri dan bertobat. Tuhan memulihkan kembali Ayub dan ketiga sahabatnya. Menjadi orang yang berusia lanjut kerap dirujuk sebagai teladan dan panutan oleh generasi muda.
Anak-anak muda sebagai generasi penerus memerlukan sosok orang tua yang mengerti, menyelami dunia dan pergulatan mereka pada zaman ini. Dengan demikian, para orang tua perlu membangun keterbukaan wawasan dan pemikiran bahwa dari anak-anak muda pun Tuhan bisa mengajarkan banyak hal kepada para orang tua. Sebab hikmat Tuhanlah yang menentukan kematangan kita. Mari kita belajar dari Ayub yang sadar bahwa Roh Allah lah yang memberi hikmat, bukan karena usia yang sudah lanjut. Marilah kita memohon kepada Tuhan hikmat dan kebijaksanaan melalui doa-doa kita, agar kita oleh menjadi lansia yang berhikmat sekaligus lansia yang bijaksana. Alangkah bahagianya ketika kita kemudian menjadi panutan dan tempat bertanya serta pembawa pencerahan bagi yang muda. Makin bertambah usia, makin berhikmat dalam memberi nasihat dan juga menerima nasihat. Teruslah memohon hikmat dan kebijaksanaan kepada Tuhan, maka hidup ini akan terasa bahagia. Amin. Mari kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kami merenungkan firman-Mu hari ini. Mampukanlah kami untuk belajar seperti Ayub yang sadar bahwa Roh Allah lah yang memberi hikmat, bukan karena usia yang sudah lanjut, agar kami dapat berhikmat dan menjadi lansia yang lebih bijaksana untuk menjadi panutan dan tempat bertanya, serta pembawa pencerahan bagi yang muda. Selepas ini kami akan melaksanakan kegiatan kami sehari-hari. Iringi dan pimpin kami Tuhan, agar semua kegiatan kami penuh berkah dan anugerah. Terima kasih Tuhan. Amin.